Kok backlight ya kak ya? Kayak terlalu ini gitu. Enggak, di palanya jelas kok. Jelas. Tuh. Jelasan udah. Nya kayak Ya kan cahaya si sore paling. mendung sih padahal. Gitu ya. Lagi di luar ya? Mm-mm. Kif hal? Khair? Alhamdulillah. Gimana nih Istanbul? Kayak udah lama aja balik dari Istanbul. Iya. Lama dan kayak udah lama banget gitu. Berapa lama kemarin karantina? 5 hari sih. 5 hari. Sekarang 3 hari makin turun karantina. Iya. Ini mungkin 2 menit lagi kita mulai. Suara aman ya? Aman-aman. Kemarin Nana lagi live juga overhead atau mati ya Piana. Hmm. 1 menit lagi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah join. Hari ini tema kita Muslimah di negara dua benua dengan pembicara Amiratun Solihah. Ya, nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Jadi kita bicara hari ini lebih ke pengalaman beliau ya. Jadi yang sepengetahuan beliau mungkin ada yang lebih beliau tahu nanti akan disampaikan. Nanti kalaupun teman-teman ada yang bertanya silakan, insya Allah akan dijawab. Seperti itu ya. Insya Allah 1 menit lagi kita akan mulai dan kita punya waktu 1 jam ke depan. Ya, insya Allah di jam 2 tepat di waktu Turki atau jam 6 waktu Indonesia akan kita close. Nah, teman-teman yang ingin bertanya dipersiapkan dari sekarang karena tema kita hari ini kita akan mengupas tentang muslimah di negara dua benua. Ada apa sih sebenarnya? Apakah sama dengan negara di Indonesia khususnya? Ya, seperti itu. Baik, tepat jam 1 mungkin bisa kita mulai. Ana izin mulai ya, Amira. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Amira Nasalson. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Guzman. Terima kasih kepada Amiratun Solihah ya. Sedikit tentang beliau ya, yang sudah hadir hari ini bersedia membagikan cerita beliau, pengalaman beliau tentang bagaimana sih muslimah itu di negara dua benua. Tepatnya negara dua benua itu adalah lebih terkenal dengan Turki ya mungkin. Jadi beliau adalah mahasiswi di Istanbul Arel University dengan jurusan hubungan internasional atau international relation atau public relation gitu ya. International relation ya. Semester berapa kalau boleh tahu? Masuk semester 6. Nah, terus misalnya insya Allah doakan di tahun depan sudah selesai dan kembali ke Amin. Indonesia mungkin apa entah menjadi mungkin bisa menjadi orang yang kerja di KJRI dan sebagainya kita doakan saja. Insya Allah karir ke depan lebih baik lagi, menjadi baik ke depannya. Amin. Baik, eh, berbicara tentang muslimah di negara dua benua ya, atau mungkin kita bilang Turki lah. Ada beberapa teks atau beberapa berita yang sempat Anda baca. Ini mungkin Anda juga baru tahu ya. Karena dulu Anda pertama kali ngira salah satu yang bikin Anda mungkin ke sini itu adalah Turki negara yang kita lihat Islamis banget gitu lah ya. Tapi ternyata di belakang itu Anda sempat membaca satu hal yang akhirnya bertolak belakang dengan pemikiran Anda. Kok ternyata seperti ini gitu. Jadi ada beberapa tapi Anda ambil dua yang sangat bisa kita sematkan di acara ini. Jadi satu itu pernah kalau Anda baca di Turki itu pernah melarang hijab digunakan di kampus. Itu dan itu pun kalau nggak salah di 2020 itu baru dihapus peraturan tersebut dan itu pun hanya berlaku di sekolah SMA atau SMP kalau tidak salah. Nah, dan Anda nggak tahu itu apa masih berlaku untuk yang
perkuliahan atau bagaimana, atau mungkin maksudnya dari hijab itu akan diturunkan tidak boleh bercadar dan sebagainya. Dan yang kedua, dari cerita dari seorang, kita bisa katakan aktivis atau bagaimana, namanya adalah Zainab Dausan. Ya, Zainab Dausan ini adalah seseorang mungkin misalkan pekerja, ya, dia bekerja di Turki dan di luar Turki, dan dia adalah salah satu founder atau pendiri dari Women in Mosques Platform. Kenapa? Karena dia pernah mendapatkan sebuah cerita, atau ini cerita dari temannya, ketika temannya itu pergi sholat di salah satu masjid, ya, salah satu masjid, dia melihat sekitar di dalam masjid, akhirnya kita katakan takmir masjid itu mengusirnya karena itu adalah daerah laki-laki. Nah, akhirnya dia disuruh pindah dengan temannya di satu kamar, kita katakanlah mungkin kayak musola kita lah ya di Indonesia, itu tempatnya kecil dan tidak nyaman senyaman yang di tempat perempuan. Akhirnya dia merasa ada deskrip apa ya, merasa dikesampingkan gitu loh. Jadi mereka di sini mendirikan front tadi untuk meminta keadilan di dalam masjid. Nah, ini kan menjadi satu hal yang menarik yang kita lihat, negara Turki seperti itu ternyata menyimpan beberapa problem-problem yang berhubungan dengan keislaman. Ya, seperti tadi dilarangnya hijab, terus adanya ketidakadilan terhadap wanita di dalam masjid. Nah, ini akan kita bahas dengan Amiratun Solihah. Ya. Baik, Amira. Mhm. Hmm, Kamu pertama kali datang ke Turki tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan sedikit sampai berangkat ke Turki itu tahun berapa? Dan mungkin Oke, alasannya kenapa akhirnya memilih ke Turki. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya banyak pada Kak Haris Tambu, saya sudah ya mengundang saya untuk berbicara, kita sharing ya seputar Ya, bagaimana kehidupan, khususnya kehidupan rumah di Turki gitu. Awal pertama kali sampai Turki itu akhir tahun 2018. Akhir tahun 2018 berangkat dengan beberapa teman-teman dari satu hmm, pesantren dan kita semua mandiri, alhamdulillah. Jadi sampai di Turki tahun 2018, dan mungkin kalau misalnya ditanya apa alasannya gitu ya, di Turki juga simpelnya dulu karena pengennya ke negara Western yang lain, cuman karena belum mendapatkan izin dari orang tua kan, karena juga perempuan gitu kan, banyak lah alasannya hmm, gitu kan. Jadi waktu itu saya milih negara mana yang dekat dengan Eropa gitu. Akhirnya terpilihlah Turki. Dan itu juga waktu masih di pesantren juga sempat tertarik juga dengan sejarah Turki Utsmani. Dulu kan di pondok sempat kita belajar tentang itu juga kan. Dan hmm. ketika itu kalau nggak salah sekitar tahun 2014-an, waktu itu Turki sempat booming banget kan, tanya tentang kemajuan ya di berbagai bidang kan waktu itu di Turki. Akhirnya ya udahlah, Bismillah, memutuskan untuk ke Turki. Selain itu juga kan karena privilege, kita punya privilege juga kalau sekolah di Turki, seperti Oke. ya selain kita belajar tentang politik yang beragam ya di sana, karena berada di antara Asia dan Eropa, kita mendapatkan privilege itu dan juga berbagai insight khususnya lagi terhadap perpolitikan ya, dan juga uh, sejarah tentunya yang sampai hari ini tuh masih ada gitu kan, gitu. Berarti kan Amira berangkat 2018 sebelum COVID ya. Oh, Nah, berarti kan dari kasus yang tadi sempat Ana sampaikan, itu kan di 2020 akhirnya baru dicabut larangan tentang penggunaan hijab tadi ya. mhm. Iya kan? Jadi Pak bacaan entah ini masih berlaku atau memang hanya di sebagian daerah di Turki tentang larangan berhijab. Jadi Turki teman-teman pernah dilarang tentang pemakaian hijab di universitas. Dan baru di tahun 2020 kalau saya tidak salah itu dicabut, dan itu pun hanya berlaku pada jenjang SMP ataupun SMA. Berarti kan kalau kamu berangkat di 2018, dicabut 2020, berarti ada kemungkinan kamu di 2 tahun itu masih merasakan gejolak ini ya kan, seperti itu. Nah, saat kamu datang ke Turki sendiri, ada nggak sih problematika yang khususnya berhubungan dengan jilbab itu sendiri? Ketika sampai tahun 2018 itu sebenarnya Turki itu udah mulai aman. Sebenarnya Turki udah mulai Oke. aman. Larangan pakai jilbab itu kalau nggak salah di bawah tahun 2016 itu yang masih gencar-gencarnya Hmm, kan. Waktu tahun 2018 itu udah mulai membaik gitu. Tapi karena masyarakat oke. Turki waktu itu mungkin juga kayaknya baru banyak banget gitu kan orang
mahasiswa datang ke Turki itu kan 2018 kayaknya tuh mulai melonjak gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini lancar, cuman pernah beberapa kali bertemu dengan warga sana ya, dan mendapatkan rasisme lah, pernah juga gitu, beberapa kali. Nah, Tapi oke. alhamdulillah nggak yang terlalu parah gitu. Hmm. Nah, untuk pengalaman tadi yang maksudkan dikatakan rasisme itu berarti ketemunya di jalan, apa di kampus? Di jalan, di Nah, jalan itu itu. kalau boleh ceritakan bagaimana sih bentuk rasisme yang mungkin kamu rasakan pengalaman sendiri? Aha. Jadi waktu itu biasa kan lagi di jalan, waktu itu juga masih Oke. belum paham Turki, tapi Hmm. karena jalan sama temen yang udah lama di Turki itu, biasanya yang agak rasis itu biasanya kayak orang-orang tua yang masih belum paham gitu, yang Hmm. masih belum paham, yang mungkin mereka masih skolarisasinya masih melekat gitu. Nah, biasanya mereka mempertanyakan apa ini yang ada di wajah kamu apa gitu. Apakah kamu punya penyakit sampai kamu wajah kamu harus ditutupin gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang pernah mau memaksa saya untuk melepaskan gitu. Kamu kenapa-napa kan gitu. Lepas aja gitu. Di sini jangan pakai 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 beginian gitu. Pernah seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan saya punya ideologi melenceng gitu. Seperti itu lah. Hmm. Tapi hanya beberapa kali. Dan itu di awal-awal waktu di Turki. Selanjutnya alhamdulillah belum pernah bertemu lagi dengan hal seperti itu. Jadi teman-teman mungkin sedikit tambahan. Jadi memang untuk Amira ini di Turki menggunakan hijab dan niqab ya atau cadar ya bisa kita seperti itu ya. Nah, beliau menggunakan cadar. Jadi mungkin maksud dilepas itu adalah cadarnya gitu ya. Ya. Apa pernah juga pernah juga nggak sih ketika bertemu seseorang yang notabene tadi kita kata ekstremis lah dengan pahamnya tentang hijab tadi akhirnya disuruh sekali hijabnya gitu dilepas. Apa pernah nemu seperti itu? Tidak, kalau dipaksa untuk melepaskan hijab tidak, cuman mereka pasti Hmm. bertanya tentang kenyamanan kita, kenapa kalian pakai Oke. berhijab gitu. Sedangkan seperti ini lebih nyaman gitu, terbuka Hmm. tuh lebih nyaman. Biasanya mereka mempengaruhi kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi memaksa untuk melepas, alhamdulillah kalau saya sendiri belum pernah merasakan. Nah, nah, itu teman-teman ya tadi sempat beliau merasakan tentang bisa kita tentang ya diskriminatif masalah hijab kemudian cadar dan sebagainya. Jadi memang di Turki itu pernah ya sekali lagi mungkin pernah saya ingatkan pernah dilarang menggunakan hijab. Itu pun masih ada yang pro dan ada yang kontra terhadap pencabutan masalah peraturan tadi. Nah, ini bagi teman-teman khususnya muslimah atau mungkin ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya bisa saja langsung post di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Amira. Sekarang beliau sedang berada di Indonesia, lagi pulang sebentar. Insya Allah akan nanti melanjutkan lagi ke sini. Beliau sedang semester 6 di Istanbul Area University, jurusan hubungan internasional. Jadi paham lah sedikit kurang lebih tentang politik yang berada di Turki gitu. Baik, tadi kan itu di luar ya. Mungkin kalau di luar bisalah kita menghindari secara tidak langsung tinggal jalan dan sebagainya. Kalau mungkin di dalam lingkungan kelas, ketika lagi belajar atau mungkin ketika menghadap ke ruang guru, ruang dosen dan sebagainya, apa pernah memasalahkan hal-hal yang seperti ini juga? Kebetulan saya itu berada di kampus yang katanya waktu itu sekularisasinya tinggi. Dan ternyata beneran Oke. pas pertama kali saya ke kampus itu saya menggunakan cadar. Hmm. Tapi sebenarnya di kampus sendiri tidak pernah melarang kalau dilarang mudah. Tidak ada pelarangan Oke. sebenarnya itu tidak ada. Tidak Cuman tertulis dan kauliah adanya tidak ada juga. diskriminatif dari kenapa? Secara tertulis pun maupun secara lisan nggak ada larangan untuk hijab dan niqab Belum itu ya. ada, tidak ada, Cadar. tidak Oke. dilarang. Cuman ketika pertama kali masuk kampus dengan busana yang seperti ini pakai niqab mendapatkan diskriminasi dari sosial yang ada Hmm. di kampus kan. Karena yang pakai hijab aja tuh jarang gitu, apalagi pakai niqab. Jadi saya merasa Hmm. tertekan gitu. Dengan pandangan mereka aja tuh sudah memperlihatkan ke mereka itu tidak suka gitu. Oke. Jadi karena saya orang baru masuk ke sana, jadi saya yang sadar diri untuk tidak membuat mereka merasa tidak nyaman gitu kan. Jadi akhirnya dengan berat hati saya lepas. Waktu itu seperti itu. Hmm. Nah, ternyata ya karena semakin lama di sana saya semakin paham situasi di kampus benar-benar sekularisasinya masih tinggi. Jadi saya sadar sendiri kayaknya tidak memungkinkan untuk memakai niqab gitu di kampus.
Ada nggak di kelas kamu yang hijab selain kamu? Nggak ada, Nggak ada. Tapi nggak ada. banyak muslim juga, muslimah. Muslim banyak, cuman alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman yang suportif. Mereka itu kebanyakan orang-orang Hmm. Arab, orang-orang Afrika, dan orang-orang Turkinya pun alhamdulillah orang-orang yang open minded ya. Mereka yang nggak yang apa ya, Hmm. menjudge kita atas pilihan kita gitu. Mereka sangat paham apa yang menjadi pilihan kita gitu. Pernah sempat bertanya kenapa kamu pakai ini ya. Saya jelaskan ini kan. Jadi mereka paham, mereka nggak mau ikut campur gitu, yaitu pilihan kamu gitu. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang seperti itu kalau di kampus. Berarti kan kamu di sana sekitar udah 2-3 tahun lah ya. Dengan perubahan Mhm. zaman yang kita bisa katakan sampai sekarang pun paham tadi itu pun ada juga ya. Nggak kita pungkiri, karena rasa juga Mhm. masih ada. Walaupun kami yang mungkin ikhwan tidak merasakan. Eh, Gimana sih cara kamu misalkan menemukan orang-orang seperti itu ketika kamu dihadapkan dengan permasalahan seperti itu? Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Ya biasanya saya senyum aja. Kalau misalkan Hmm. ditanya kalau misalkan untuk lepas, ya saya akan tegas gitu. Tidak boleh, ini pilihan saya gitu. Kalau tidak, ya udah saya biarin aja. Biasanya kayak gitu sih. Mereka ya karena nggak paham kan. Tapi alhamdulillah sih kayaknya semakin kesini orang-orang Turki itu semakin paham kenapa orang pakai cadar, terus itu semakin paham. Mereka tuh lebih ke cuek sebenarnya, cuek gitu. Kalau orang, karena juga sekarang kan udah banyak juga turis dari Arab yang pakai kayak gini kan, udah banyak juga sebenarnya. Gitu sih. Ada nggak sih pernah kamu nemukan gitu misalkan lagi masuk ada satu dosen Mhm. membicarakan tentang eh, perkembangan kita kan katakan HI kan nggak jauh-jauh dari tentang globalisasi dan sebagainya tentang hubungan-hubungan internasional. Ada nggak sih pernah dosen yang membahas tentang ini kan? Mungkin dia ngeliat akhirnya dia tidak suka terhadap hijab disampaikan mungkin di kelas dengan bentuk ya bentuk sindiran dan sebagainya, pernah nggak sih ada sampai dosen yang sampai seperti itu gitu? Sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini belum ada, alhamdulillah. Gak tau Berarti ya, dosen belum pernah menyinggung masalah itu juga. Mhm. berarti dosen pun bisa jadi penengah gitu loh ya. Karena kan sebagai orang Iya. yang lebih paham tentang dunia ini, harusnya dia bisa menerima tentang perbedaan dan keyakinan seseorang nggak sih? Selama Alhamdulillah itu Mas, dosen bukan tipe yang mendiskriminasikan orang gitu atau apapun itulah. Mungkin mereka ada yang sekuler gitu, tapi mereka alhamdulillah menerima semua pandangan gitu. Apalagi kita kan dari berbagai negara ya, ada juga teman-teman benar. kita yang dari negara-negara Islam yang ya katakanlah Syiah dan lain-lain tuh banyak gitu. Jadi dosen kita menampung semuanya gitu biasanya. Kalau kita diskusi di kampus. Asalkan selama dia tidak mengganggu orang lain lah ya, itu fun-fun saja. Nah, rasa juga seperti itu harusnya ya. Iya. Baik, ini menjadi menarik teman-teman ya. Tentang hijab ini, tentang muslimah bagaimana sih di negara bodoh ini apakah aman dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin punya saudara, punya adik, punya teman yang ingin ke sini, ya udah si kepo tentang bagaimana situasi muslimah di negara dua benua. Silakan bertanya saja tuh di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Jadi kita punya waktu 1 jam ke depan ya. Daripada ntar kamu kepo, nggak bisa ngechat beliau dan sebagainya, mending langsung tanya di forum ini. Seperti itu teman-teman. Nah, eh, untuk itu tadi untuk jalan ya. Ana sampai sekarang pun mungkin mengunjungi beberapa masjid ya. Mungkin kalau teman-teman ingin ke Turki ya, ketika melihat masjid itu kebanyakan kita katakan doanya ada di depan, ya nggak sih? Di depan masjid kan. Dan Ana pun Mm-mm. ketika masuk dalam masjid, hanya beberapa masjid yang terlihat ada saf untuk akhwat. Ya, kayak Ana pernah lihat masjid mungkin di daerah eh, Yusuf Pasha itu ada satu masjid. Itu di belakang Ana pas masuk, karena lihat kiri kanan itu nggak ada space untuk akhwat sama sekali. Nah, pernah nggak sih kamu merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Zainab tadi itu ketika kamu ke masjid akhirnya, oh enggak kamu di sini, akhirnya merasa didiskriminasikan, dipindahkan ke tempat yang itu menurut kamu tidak kompatibel atau tidak layak lah buat kompatibel kamu buat sholat gitu. Kamu merasa yang kenapa yang Ikhwan tempatnya bagus. Jadi kita di sini tidak berbicara tentang kewajiban misalkan muslimah di rumah, kenapa kamu sholat di luar, kan lebih baik wanita di rumah gini-gini, enggak, kita nggak bicara. Tapi pernah nggak sih ketika kamu ke masjid terus kamu akhirnya merasakan tadi tuh, merasakan dikesampingkan.
hak kamu untuk di masjid gitu? Pernah nggak nemuin kayak gitu? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah, cuman bener-bener Hmm. kalau masjid yang mungkin space perempuannya sedikit itu biasanya masih masjid kecil kan, masih masjid kecil dan terpencil biasanya seperti Oke. itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini walaupun itu masjid kecil, alhamdulillah terurus dan nyaman. Jadi saya tidak pernah sih merasakan hal seperti itu, alhamdulillah belum pernah. Nah, itu teman-teman nanti kalau misalnya ke Turki, jangan heran kita lihat Midoa itu baik tempat wudhu itu di depan. Nah itu biasanya untuk laki laki juga nggak pernah lihat untuk jamaah perempuan itu tempat wudhu di mana mungkin di luar ya, di lingkungan lain ya kan. Karena kan biasanya terlihat hanya putri. Kalau kita lihat di masjid Indonesia kan ada agak di dalam tempatnya, agak tersembunyi tempat Midoa laki-laki dan perempuan. Cuma kalau misalnya di beberapa masjid di Turki itu tempat wudhunya itu berada di luar teman-teman seperti itu. Nah, berarti alhamdulillah belum pernah merasakan seperti itu. Berarti memang ada kemajuan pesat ya untuk ya ibarat kita katakan Turki mulai terbuka untuk menerima segala perbedaan yang ada. Karena pun sekarang mayoritas wanita di Turki menggunakan hijab kan ya. Iya, benar. Nah, selama kamu hidup 3 tahun nih dari zaman kamu 2018 sampai terakhir kamu sebelum pulang kemarin, bagaimana sih perkembangan Turki yang kamu lihat nih? Khususnya tentang pandangan mereka terhadap muslimah dan globalnya seperti apa? Mungkin ya kurang tahu juga, tapi sepengalaman saya dan orang-orang di sekitar, alhamdulillah orang-orang yang saya kenal, alhamdulillah orang-orang yang baik, dan mungkin Hmm. semakin kesini pun juga orang-orang Turki itu mulai, yaitu seperti yang antum bilang, mulai menerima gitu pendapat orang, bukan, tapi memang ada masih banyak juga keinginan mereka gitu loh. Kalau kami seperti ini, kamu harus ngikut seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin mereka semakin paham dan lebih cuek dan membiarkan apa yang akan menjadi pilihan kita gitu. Dan kalau misalkan orang bilang di Turki aman apa enggak untuk musliman misalkan traveling, terus sangat-sangat aman, alhamdulillah. Karena mereka pun juga respect sebenarnya. Orang-orang Turki itu Hmm. kak sebenarnya respect banget sama perempuan. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah mendapatkan apa namanya pelecehan Perlakuan, atau apapun itu. oke. Apalagi kita yang pakai pakai jilbab ya, mereka biasanya juga segan gitu, segan kita terhadap kita kita perempuan yang pakai jilbab. Biasanya yang mendapatkan pelecehan itu biasanya dari warga negara lain, laki-laki dari warga negara lain. Tapi orang-orang Turki alhamdulillah sejauh ini dan dari pengalaman beberapa teman-teman saya juga baik-baik gitu dan mereka respect terhadap Hmm. perempuan-perempuan jilbab. Pengalaman saya seperti itu dan ada juga kisah dari teman-teman yang lain. Ini Amira, Ana mau balik lagi ke masalah tadi peraturan yang tadi Ana empat baca ya. Itu kan Mm-hmm. bisa dikatakan baru dihapuskan 2020. Kalau nggak salah baca ya. Itu pun masih terjadi larangan larangan itu baru maksudnya baru bisa bebas tidak bebas dari peraturan itu di tahun 2020 dan itu di tingkat SMP dan SMA untuk pelarangan hijab tadi. Ada nggak sih sepengetahuan kamu kampus misalkan atau mungkin kelas atau mungkin dari ya sosialnya itu mereka itu ketika ada wanita muslimah yang ingin join atau mungkin ini dikasih syarat-syarat kamu nggak boleh masuk karena ini di sini tidak menerima mahasiswi yang menggunakan hijab itu ada nggak sih karena mereka berpatokan pada peraturan yang tadi itu ada nggak sih Oh, setahu kamu? ada dulu ada Hmm, host ya, itu dia sekolah juga di salah satu kampus di oke. salah satu swasta di Istanbul, itu pernah seperti itu. Dia adalah mahasiswi kedokteran Hmm, dan waktu itu sempat pakai cadar juga. Nah, ketika oke. masuk kampus udah bertemu di gerbang kampus itu dia udah harus diwajibkan untuk lepas gitu. Dan itu benar-benar dari perintah dari dosennya langsung. Kamu kalau masuk kelas udah tidak boleh menggunakan niqab lagi gitu. Berarti Ada masih yang sebatas larangan niqab ya. iya. Tapi Kalau kalau misal hijab hijab ada belum nggak pernah. sampai se ekstrem itu? Jadi bahkan dia belum diterima nih di kampus, tapi ketika mau daftar dengan kampus itu berpatokan pada peraturan yang tadi, akhirnya udah kamu nggak usah pakai jilbab kalau masuk sini. Salah satu peraturan misalkan seperti itu ada nggak sih? Pengalaman kamu ataupun kamu pernah melihatnya seperti itu? Belum pernah, belum pernah. Hmm.
dari tahun 2018 sampai sekarang belum pernah ada yang bercerita seperti itu, belum pernah senior cerita di tahun 2013 2014 itu dulu masih banyak gitu. Tapi udah 2006 ke atas alhamdulillah udah belum ada lagi kejadian seperti itu sih yang saya tahu. Nah, itu berarti kan semakin tahun semakin membaik ya dengan keadaannya. Karena memang di satu daerah nggak mungkin nggak ada perempuannya, ya, apalagi daerah perkuliahan seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat Turki teman-teman ya, itu pernah, ya itu lagi-lagi pernah sempat ada seperti itu. Jadi, nah dari kasus tersebut ya, ini mungkin tadi sudah dijawab oleh Amira. Ya. Tapi sebelum Anda masuk ke pertanyaan ini untuk teman-teman ya, ini kita kedatangan tamu, ya seorang mahasiswi di Istanbul, jurusan International Relation atau HI. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin bertanya tentang muslimah di negara dua benua atau di Turki atau bagaimana, bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena waktu kita tinggal 1,5 jam lagi bersama beliau. Ya. Mumpung ada forumnya, masih ada yang kepo, mungkin punya saudara, punya adik, punya keluarga dan sebagainya ingin ke sini, atau mungkin sekedar visit atau mungkin sekedar jalan-jalan, silakan bertanya, aman nggak sih sebenarnya kita ke Turki ini gitu. Nah ini mungkin pertanyaan, tadi mungkin sempat dijawab oleh Amira. Turki sendiri itu menurut kamu recommended nggak sih? Aman nggak sih buat seorang muslimah? Khusus mungkin itu entah itu backpacker, hanya untuk berkunjung atau mungkin sampai menjadi seorang mahasiswi seperti kamu. Itu sebenarnya recommended atau aman nggak sih? Sejauh ini alhamdulillah kalau menurut saya sih recommended dan aman. Turki termasuk yang aman lah, safe untuk para muslimah kalau misalkan mau nuntut ilmu ataupun mau traveling ya. Karena di Turki sendiri yang saya tahu juga kriminalitasnya sangat rendah. Kalaupun ada terjadi kriminal, biasanya juga ya terjadi oleh yang dilakukan oleh warga negara lain gitu. Kalau orang Turki sendiri jarang sejauh ini. Jadi menurut saya safe dan recommended. Cuman Nah, kalau kita berbicara oke. tentang pergaulan, kalau kita berbicara tentang pergaulan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena sebagai kita tahu kan Turki itu berada di perbatasan antara Asia dan Eropa. Tapi kalau kita lihat mereka itu notabene mereka banyak mengikuti culture orang Eropa kan. Jadi mereka ya udahlah sebagaimana kita tahu orang Eropa seperti apa, mereka mempunyai pergaulan sangat bebas. Mereka minum alkohol bebas ya. Pokoknya kita bisa mendapatkan alkohol aja di mana-mana kan. Nah, sama halnya juga dengan para pemuda-pemudi Turki pun seperti itu. Mereka kehidupannya bebas gitu. Nah, kalau kita misalkan hidup di sana, apakah kita akan aman? Itu kita tanya lagi ke diri kita masing-masing. Pinter-pinter kita untuk mencari circle. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita bisa milih-milih juga. Karena saya pun prinsip saya kalau di Turki itu kita jangan mau agar diterima dengan society, kita ngikutin mereka. Karena mereka minum alkohol, karena mereka merokok, agar kita bisa diterima mereka, kita ikutan alkohol, kita ikut merokok. Enggak, kita jangan seperti itu. Kita boleh berteman dengan mereka, sekedar ya kita bertukar pikiran, kita bercerita tentang satu sama lain, ya kan, mendapatkan pasangan satu sama lain gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, kita benar-benar kita tanya sama diri kita sendiri. Saya pun seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa masih istiqomah pakai cadar, ya alhamdulillah karena saya ngerasa saya punya circle saya yang baik gitu. Dan kalau misalkan teman Turki yang ya, teman saya sendiri pun seorang orang Turki yang bebas juga pergaulannya gitu kan, tapi karena kitanya kuat, alhamdulillah mereka nggak berani juga ngajak-ngajak kita untuk hal-hal yang nggak baik. Walaupun ada beberapa teman-teman saya yang dipaksa, itu pernah juga ada, dipaksa untuk minum alkohol karena kamu payah kalau nggak minum alkohol, seperti itu juga ada gitu ya. Intinya lagi nanti pada akhirnya balik ke diri kita masing-masing. Gitu. Baik nih, terima kasih jawabannya, subhanallah banget nih. Ini ada pertanyaan dari Miftahur Rahman. Pernah nggak mendapatkan intimidasi atau toksik di tempat umum seperti mall, dan fasilitas umum lainnya? Nah, Bu Yurun. Ya itu tadi ya, awal-awal. Pernahnya waktu awal-awal waktu di Turki dulu dan waktu awal-awal ke kampus.
itu saya seperti sebenarnya biasa ya di Indonesia pun kalau kita berbicara soal nikop masih banyak juga orang-orang yang anti gitu, Benar-benar. anti terhadap nikop. Perdebatannya Sebenarnya di masih Indonesia banyak. masih banyak, apalagi di Turki yang mereka pun dekat dengan Eropa gitu. Nah, cuman alhamdulillah orang Turki itu karena memang udah culture mereka tuh ikutan Eropa, jadi kebanyakan mereka ya cuek gitu. Ya, hanya beberapa oknum yang ngerasa risih terhadap kita. Dan saya pun kalau misalkan di tempat umum, ya paling mereka cuman ngelihatnya agak sinis gitu aja sih sebenarnya. Dan yang itu tadi aja, yang awal-awal itu kalau misalkan mendapat diskriminasi atau dibilang ya rasis lah tuh, ya terkadang biasanya ya nenek-nenek atau yang mereka yang nggak paham gitu. Seperti itu sih. Nah itu tadi dari Miftah Rahman. Kalau ada teman-teman masih ingin bertanya, dipersilakan, sangat-sangat dipersilakan. Jadi temanya mungkin yang baru masuk, terima kasih. Atau yang masih dari tadi standby bersama kami, yaitu temanya Muslimah di negara dua benua, dengan pembicara atau pemateri dari Amiratun Solihah. Ya, beliau mahasiswi hubungan internasional di Harel, di Istanbul Harel University di Turki. Eh, ada nggak sih, Mir, sebenarnya tips atau hal yang kamu persiapkan sebelum kamu ke sini bagi seorang muslimah? Tentu yang tadi dengan budaya Mental yang sih. Eropa. Oke. Kalau boleh Uh-huh. sharing apa aja itu? Kalau saya sih selalu bilang ke diri saya kayak pertama ya mental, kedua iman ya. Oke. Kalau orang tua saya nggak pernah ngasih nasihat macam-macam, itu aja. Yang menjaga kita diri kita sendiri itu iman gitu. Karena kalau Hmm. misalkan iman kita juga udah ya saya juga nggak bilang kalau iman saya kuat ya. Cuman kita kita tahu konsekuensinya kalau tinggal di negara mana culture-nya itu udah kayak Eropa gitu. Khususnya bagi muslimah seperti ini, karena nggak banyak ada karena nggak sedikit gitu dari teman-teman muslimah yang lain ketika sampai di Turki akhirnya melepas jilbab, atau ya yang tadinya pakai niqab akhirnya lepas, yang tadinya pakai jilbab akhirnya lepas juga gitu. Ya karena itu tadi society, dan mungkin mereka mentalnya belum siap bertemu dengan sosial yang seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memutuskan untuk ya dimanapun itu sih sebenarnya, Oke. kita siap mental dulu. Kita dan jangan pernah dia gampang terhasut lah sama society gitu. Agar supaya kita bisa diterima gitu. Kita harus tetap tough sama prinsip kita sendiri itu sih. Hmm. Teman-teman ya, jadi memang di setiap tempat yang kita pijak pun pasti ada cobaan, terus ada Uh-huh. kebijakan, ada peraturan yang harus kita ikuti. Tapi ikuti di sini bukan berarti kita harus terjun ke dalam itu. Contoh, misalkan di Turki, kayak tadi kan kalau dikatakan, nggak kamu kalau nggak minum khamr nggak gokil gitu misalnya. Terus Uh-huh. kamu kalau nggak minum khamr nggak bisa teman sama kami, ya nggak harus juga kalau nggak minum khamr cuma buat hanya untuk berteman dengan mereka, nggak seperti itu. Karena memang sepengetahuan Anda juga, sepengetahuan saya juga, memang kalau di sini khusus musim dingin itu banyak orang yang lebih lebih memilih menghangatkan badan dengan khamr atau minuman keras, ya nggak sih? Jadi Iya. beberapa kalau antum mungkin ke sini atau ke supermarket itu di meja kasir belakangnya tuh udah kayak Jack Daniels dan sebagainya, itu banyak teman-teman ya, minuman-minuman seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau mau ke negara-negara itu dimanapun sih sebenarnya, dari Amir tadi mengatakan bahwa pertama mental niat seperti itu harus ditanamkan dulu nggak ya, biar nggak goyah di tengah jalan kan. Dan memang itu benar faktanya, banyak beberapa khususnya dari Indonesia nggak itu sampai sini melepas hijab. Ya, kalau mungkin melepas niqab mungkin bisa adalah masih ini, tapi kalau melepas hijab itu kan untuk entah masuk ke circle mereka, itu saya rasa sudah sangat kurang baik ya, bukan tidak baik tapi kurang baik. Kenapa harus melepaskan identitas diri demi bisa bercampur dengan orang seperti itu? Nah ini teman-teman, kita masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Jadi masih ingin ada yang bertanya, silakan. Tadi sudah satu pertanyaan dari Miftah tentang kehidupan muslimah di negara dua benua. Di Turki sendiri itu seperti apa sih? Tapi beda nggak sih, Mir, menurutmu Amirah, eh, tentang tanggapan orang-orang Turki yang berada di Apa? Eropa dengan orang Turki yang berada di Asia tentang muslimah itu sendiri? Mungkin kamu pernah mungkin main ke Asia, atau mungkin ketika kamu main di Eropa, kan kamu tinggal di Eropa nih, ya kan? Mhm. Ada nggak sih perlakuan atau pandangan mereka yang berbeda kalau sama-sama di Turki gitu? Oke.
Saya selama di Turki udah pernah ke beberapa kota, Oke. eh, bahkan sampai ke ujung Turki ya, Rize, Rize Rize. sama apa itu sampingnya itu lupa lagi. Nah itu intinya Yang sampai ke tengah ujung anak nggak pernah pun jalan-jalan. ya intinya sampai ke ujung Turki pun yang mungkin kan mereka jarang kedatangan turis gitu kan, jadi mungkin mereka Hmm. masih asing mau perempuan-perempuan yang bernikop gitu. Tapi alhamdulillah sepengalaman saya belum pernah mendapatkan diskriminasi atau rasisme dari warga setempat. Uh, kita tahu nih ada 3 kota yang katanya benar-benar masih sekularismenya itu masih sangat sangat tinggi dan melekat Oke. gitu kan. Ada Ankara, Izmir, satu lagi itu saya lupa apa. Nah itu saya pernah ke Ankara, alhamdulillah belum pernah juga mendapatkan diskriminasi Hmm. atau rasisme gitu. Malah di Istanbul belum pernah. Semoga nggak pernah lah ya. Untuk teman-teman muslim lainnya tuh yang berada di daerah-daerah tadi, semoga tetap aman. Oke. Uh-huh. Pernah nggak sih kamu coba berdiskusi dengan mereka tentang entah itu dengan ikhwan atau akhwat yang berada di Turki tentang pandangan mereka terhadap niqab atau tentang hijab lah? Pernah nggak sih? Atau masuk ke Uh, forum-forum mereka membahas tentang itu? uh-uh. Pernahnya sama perempuan Oke. Turki yang ya pun dia Muslim tapi ya walau alam ya dia menjalankan syariat atau enggak, dia sholat atau enggak saya juga Hmm. kurang tahu. Tapi ya biasanya ya udah itu tadi mereka itu dianggapkan sebagai pilihan gitu. Ya sebagaimana mereka nggak sholat, mereka nggak pakai hijab, itu pilihan mereka. Ya segitu Hmm. juga sama orang-orang yang memilih untuk berjilbab dan juga bernikah, ya itu pilihan mereka gitu. Menurut dia seperti itu. Jauh ini sih saya nggak terlalu banyak ya teman-teman Turki, karena di kampus pun teman-teman saya kebanyakan orang-orang Afghanistan, orang-orang Hmm. Iran, dari orang Arab. Orang-orang Turkinya sendiri malah sedikit, karena mungkin saya kelas bahasa Inggris ya, jadi orang Turkinya Hmm. sedikit gitu. Nah, kita membahas hijab, membahas muslimah di negara yang bisa dikatakan muslimnya juga banyak gitu ya. Ya, tempat-tempat sejarah Islamnya juga besar. Ternyata masih juga kita temukan hal-hal yang bertolak belakang. Kemudian ini terkait masalah peraturan entah Ana ingin bertanya tentang ini. Mungkin kamu tahu, mungkin di HI dipelajari atau mungkin pernah dibahas. Apa sih yang menyebabkan sampai munculnya peraturan tadi itu dilarang berhijab itu? Pernah dengar atau mungkin pernah bisa dibagikan menurut atau pandanganmu apa yang menyebabkan sampai peraturan itu timbul, muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Apalagi di sekolah ya, dilarang berhijab itu kenapa sih? Mungkin saya sendiri belum pernah mendiskusikan itu juga ya sama orang Oke. Turkinya langsung, karena mereka pun kayaknya agak sensitif juga kalau membahas tentang apa yang udah pernah terjadi di Turki ya, khususnya tentang Hmm, sekularisme ya kan, mereka nggak mau lah dibilang sekuler ya kan. Nah benar. jadi gitu, cuman menurut pandangan saya karena udah dari zamannya Mustafa Kemal Atatürk yang sangat-sangat sekali untuk merubah Turki dari zaman kekhilafan jadi sistem sekuler, itu kan berarti memang uh, tujuannya ingin merubah Turki itu seperti Eropa gitu. Gimana pun caranya, itu tadi dengan dihilangkannya syariat Islam, dihilangkannya ya sedikit-sedikit kan yang biasa di dalam kehidupan muslim tadi, termasuk juga pelarangan berjilbab. Jadi sedikit-sedikitnya dihapuskan Islam itu sendiri. Kalau Oke. menurut saya ingin mengeropakan kan tempat kehidupan terakhir kan. Itu sih kalau saya. Hmm. Satu lagi nih menurut Ana agak menarik ya. Kita membahas tentang niqab. Ada nggak sih pernah kamu dapat perlakuan gak usah niqab lah? Ketika kamu menjalankan ibadah di misalkan sholat di kampus. Tuh. Nih Ana ngambil ceritanya kayak cerita zamannya Pak almarhum Pak Habibie ya. Ketika mungkin sholat dulu beliau di Jerman itu kan. Tidak ada musola, tidak ada masjid kita katakan.
Pernah nggak sih kamu menemukan cerita atau mungkin kamu rasakan sendiri kejadian seperti itu dari 2018? Alhamdulillah Kan belum kamu pernah ya swasta Kak nih ya. ya, kamu swasta kan ya? Iya. Heeh. Alhamdulillah ya, walaupun ada nih salah satu apa namanya, dosen saya di kampus itu kan juga Hmm. lulusan Eropa ya, dan menurut Hmm. saya pikiran beliau sangat-sangat sekuler dan sangat-sangat inilah bukan radikal ya, sekuler Nah, gitu. Jadi oke. tapi sangat menghargai kita gitu. Ketika misalkan pernah nih ada salah satu teman saya, ketika udah masuk waktunya sholat, itu HP-nya bunyi azan, ya kan? Itu udah langsung disuruh sholat. Kamu mau sholat dulu nggak apa-apa gitu. Malah saya Hmm. berteman kayak gitu. Alhamdulillah belum pernah sih bertemu yang nanti dulu sholat, nggak usah sholat, nggak boleh sholat gitu. Alhamdulillah belum pernah. Cuman kalau di kampus saya sendiri, ibadah itu bener-bener kalau saya anggap sih kurang layak ya. Harusnya kan Kenapa tuh? swasta kan bisa lah kita diberi fasilitas yang lebih baik gitu kan, apalagi Hmm. untuk tempat ibadah. Tapi kita ditaruh di bawah tanah dan itu Oke. sangat-sangat kecil dan gelap gitu. Lembab, Kayaknya pengap juga. nggak cocok, sangat 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 tidak cocok untuk tempat ibadah gitu. Lebih cocok untuk gudang lah kalau bisa dibilang. Hmm. Kekurangannya gitu sih kalau di kampus saya tuh. Baik, karena pernah juga dapat dari teman-teman yang pernah berada di sini. Jadi ketika mereka itu ikut satu kelas, ya, dan itu mereka baru selesai kelas mendekati sudah azan nih. Tapi mereka baru bisa keluar kelas itu setelah mendekati azan waktu berikutnya. Jadi ketika mereka sholat itu baru rakaat pertama sudah pindah ke sholat yang berikutnya. Itu pernah beberapa kali teman cerita. Bahkan juga ada yang cerita ujian diadakan ketika hari Jumat. Di mepet-mepet waktu Jumatan itu baik sekali. Ternyata secara langsung berarti di Putra pun atau di Ikhwan pun ada seperti itu. Ya, Hmm. Anda juga baru tahu sih seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Amira tentang bagaimana muslimah di sini, bagaimana bergaul di sini, bagaimana akhirnya dia bisa survive di sini ya. Tentang tadi pernah di Turki itu pernah ada larangan untuk menggunakan hijab, teman-teman. Dan pernah juga terjadi satu apa ya yang sempat viral di zaman itu. Tadi dari seorang aktivis kita katakan seorang perempuan bernama Zainab, ya beliau salah satu founder dari Women in Mosques platform. Ya, jadi dia waktu itu ada cerita lagi kembali mungkin bagi teman-teman yang baru masuk. Jadi dia itu bersama temannya sholat di salah satu, belum sholat sih, sedang ingin sholat di salah satu masjid. Kemudian melihat lihat suasana dia masjid di dalam masjid. Ketika itu datang seorang petugas takmir masjid. Mereka diusir, disuruh pindah ke lain sisi dari masjid yang dimana tempat itu kecil. Mungkin kayak kita katakan musola lah kecil, tapi dan itu menurut mereka tidak layak. Kenapa harus dibedakan dengan laki-laki seperti itu? Karena mungkin Ana pun pernah mengunjungi masjid, ya di daerah Yusuf Pasar di sini itu masjid itu ketika Ana masuk itu tidak melihat soft-soft untuk akhwat ya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman nih, kalau ada yang masih kepo nih, gimana sih muslimah di negara benua ini di Turki itu bagaimana mereka di sana bisa survive dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya kita pandang sendiri dari katakan Amira tadi, memang kebanyakan warga Turki itu mereka lebih apa sih lebih perhatian terhadap kita ya. Jadi memang nggak suka mendeskripsikan orang itu. Mereka lebih peduli, lebih care terhadap orang ya. Iya. Dan insya Allah lebih aman juga kata dia. Ini Miftahur Rahman, mantap terima kasih sharingnya. Jadi tahu apa yang harus dipersiapkan jika ingin lanjutin studi Turki. Mohon doa ya semoga saya ini bisa berangkat ke Turki. Amin, Amin, amin. Allahumma amin. Ya, ahlan ahlan. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan dari Amira untuk teman-teman, sambil mungkin menunggu soal atau pertanyaan dari teman-teman. Sedikit closing statement mungkin. Intinya ya, dimanapun ya sebenarnya, untuk khususnya untuk muslimah semuanya, khususnya dimanapun ya kita berpijak, itu ya kita kembali lagi ke diri kita masing-masing, dan juga kita tahu bagaimana seharusnya muslimah ada nantinya, kita akan kembali Oke. lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kalau misalkan khusus untuk kita yang memutuskan untuk kuliah di negara lain, apalagi nih yang masih ya Turki khususnya ya,
kita benar-benar menjaga diri dan juga harus punya prinsip yang sangat kuat untuk hidup berada di sosial yang sangat amat beragam dari berbagai negara, dari berbagai culture. Nah, jadi ya yang pertama yang harus ditanamkan adalah mental yang sangat kuat dan juga prinsip hidup. Apalagi kita muslimah ya jangan sampai lah gampang terbawa oleh teman-teman yang kurang baik gitu. Kita boleh berteman sama siapapun, itulah gunanya kita tuh hidup di negara lain kalau kita tidak bersosialisasi untuk apa gitu. Nah, gunanya kita hidup di luar itu ya kita bertemu dengan berbagai macam orang, kita berkenalan dengan berbagai orang untuk menambah wawasan kita dan juga membuka cakrawala pikiran kita juga gitu. Bahkan bukan sebaliknya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang dengan pergaulan bebas seperti dan lain-lain, kita malah menutup diri. Bukan. Kita boleh nih berteman dengan siapapun, tapi kita harus bisa memilih mana yang kita kan sahabat gitu ya. Apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena secara tidak langsung apa yang kita sering obrolin, apa yang kita sering sharingin kan sama teman-teman itu juga berdampak sama sama pemikiran kita juga gitu. Benar-benar. Baik, tadi sudah disampaikan closing statement dari Amira, ya teman-teman. Ini kalau masih ingin bertanya, saya persilakan ya tentang muslimah di negara dua benua atau mungkin ada yang kepo tentang kehidupan di sini, silakan. Itu tadi sudah baik disampaikan oleh beliau, kemudian banyak ilmu, bekal-bekal kehidupan, kemudian cerita, pengalaman yang telah beliau sharing pada kita semua mungkin bisa menjadi pelajaran atau mungkin bisa menjadi bekal untuk antum yang ingin kesini atau mungkin sekedar untuk jalan-jalan atau mungkin ingin menambahkan hatinya untuk menjadi seorang pelajar di sini, itu sangat recommended ya. Tapi dengan berbagai macam syarat. Yang pertama tentunya niat, antum harus kuat, kemudian mental antum harus kuat, bisa jaga diri dan sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan antum yang merasa, oh saya siap nih sampai sini, ternyata antum goyah, itu banyak sekali seperti itu. Tapi jangan sampai pesan dari Amira adalah ketika kamu ingin gabung ke satu forum atau gabung ke satu lingkungan circle itu, kamu mengikuti circle mereka. Contohnya dengan maksud ketika mereka mengasih syarat kamu harus minum alkohol, kamu harus masuk ke sana dengan minum alkohol, jangan seperti itu. Maka kuatkan lagi tekadnya ya. Seperti itu. Untuk kesini itu sebenarnya mudah, ke semana negara pun ya. Nggak harus ke Turki, ke negara mana, bahkan di Indonesia seperti itu pun kamu juga harus memiliki tekad ya. Jangan sampai circle itu malah merusak kamu. Seperti itu ya. Baik, ini dari teman-teman yang sudah join atau yang dari tadi sudah bersama kami, ada Agus Waskito, pemateri pertama acara Yuk Sharing. Jadi mungkin sebelum anak akhiri ini, sambil mungkin menunggu teman-teman, kalau ada yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Jadi sedikit menjelaskan tentang Yuk Sharing ini sendiri. Nah, jadi Yuk Sharing ini, mungkin kita sempat berbicara dulu ya. Jadi Yuk Sharing adalah satu kegiatan yang Anda cetuskan sendiri. Berawal dari satu kegiatan yang Anda anggap itu ada negatif. Itu maksudnya ketika Anda masih karantina di Jakarta, tepat 30 Agustus 2021, Anda insomnia di hari Jumat, tidak bisa tidur ya. Akhirnya Anda berpikir, masih muda kok tidak produktif. Akhirnya dengan berjalannya waktu, berpikirlah acara Yuk Sharing ini, dan tercetuslah acara Yuk Sharing yang dulu sampai sekarang ke pemateri yang ke-20. Seperti itu. Jadi mohon doanya, Anak punya rencana besar Yuk Sharing, Anak kombinasikan dengan Rumah Edukasi Mawaris. Ingin bisa menjadi satu platform atau mungkin satu lembaga besar, yang dimana dari sini kita bisa mensyiarkan agama dan bisa berbagi apapun itu kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Insyaallah. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir dari tadi, insya Allah di hari Kamis, ya, jika tidak ada halangan, akan ada materi tentang Mawaris yang akan saya isi sendiri. Kemudian di hari Sabtu atau hari Ahadnya, itu ada materi tentang how to be a good public speaker, ya, yang akan diisi oleh salah satu alumni Gontor. Beliau pemenang atau juara 1 MC formal se-Indonesia. Dan insya Allah di hari berikutnya, di Sabtu depannya atau di hari depannya, di malam Minggu Indonesia, tentang bagaimana tentang sosial media dan karya itu diisi langsung oleh seorang selebgram. Ya. Insya Allah. Jadi mohon doanya untuk Amira, dan saya doakan sukses untuk kuliahnya dan karirnya. Cepat balik ke sinilah. Amin, amin.
balik sini tuh. Ya, Sekali lagi ucapkan terima kasih. Ada lagi mau disampaikan mungkin Amira sebelum kita tutup? ya Ustadz, cukup Ustadz. Terima kasih banyak juga udah mengundang ya menurut saya untuk berbagi sedikit banyak tentang pengalaman saya selama di Turki. Nah, insya Allah yang telah kamu sampaikan menjadi bekal buat kami, menjadi pengalaman dan ilmu baru buat kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Amira sebagai pembicara dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari tadi, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan saya mohon izin pada Amira untuk mengpost ini di Instagram dan insya Allah akan saya lanjutkan di YouTube channel yaitu Tambu Saya Brother. Silakan teman-teman yang ingin mengunjungi YouTube kami bisa silakan ke YouTube ada di apa namanya di profil kami yaitu Tambu Saya Brother sih seperti itu. Jadi nah izin untuk upload ya Amira ya Siap, di Instagram. Oke, ntar Ana tag. Mungkin itu dapat Ana sampaikan dan Amira sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Amira sudah mau meluangkan waktu di kesibukannya di hari Ahad. Waktunya libur kita masih bisa sempat live dan berbagi. Insya Allah menjadi amal jariah buat kamu. amin, Kami amin. doakan kamu tetap sehat beserta keluarga. Salam buat keluarga berada di Jambi. Akhirul kalam, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru syurush. Terus